Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Nabila Zahra pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran pendidikan masyarakat yang diampu oleh Dr. Andes Sri Kuswantono, MSI, dan Ibu Retno Dwi Lestari, SSI MPD. Saya diminta untuk membuat materi mengenai pengembangan media audio pembelajaran pendidikan masyarakat. Apa saja sih pengembangan media audio pembelajaran dan konten-konten di dalamnya? Disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, teman-teman, pada sesi slide ini kita akan mengetahui apa saja isi materi yang nantinya akan dipaparkan ya. Nah, yang pertama adalah landasan teori media audio pembelajaran. Selanjutnya ada konten audio instruksional yang efektif. Kemudian ada teknik produksi media audio pembelajaran dan penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Selanjutnya adalah evaluasi dampak media audio pembelajaran. Nah, kemudian tidak lupa kita mengetahui aspek-aspek kualitas suara, teknik podcasting di Spotify, dan yang terakhir adalah retensi dan keterlibatan pendengar. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui apa sih landasan teori pembelajaran audio ini. Nah, teori belajar audio visual ini yang dikemukakan oleh Richard Mayer bahwa penggunaan multimedia, termasuk media audio, dapat meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian oleh Mayer dan Moreno pada tahun 2003 juga menunjukkan bahwa variasi dalam media pembelajaran termasuk penggunaan suara dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Karena media audio pembelajaran ini nantinya bisa memahami secara efektif bagaimana isi materi-materi yang disampaikan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tahapan merancang konten audio instruksional yang efektif. Apa saja sih tahapannya? Oke, yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran. Kita harus mengetahui tujuan pembelajaran ini nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan para pendengar kita ataupun audiens. Nah, yang kedua apa? Kenali audiens. Kita harus memahami apa sih preferensi mereka, karakteristik mereka, dan kebutuhan-kebutuhan serta apapun hal yang mereka sukai. Nah, kemudian kita akan mengembangkan skrip itu menjadi suatu rincian yang bisa nantinya untuk didengarkan dan bisa dinikmati oleh para pendengar kita. Selanjutnya adalah kita harus memilih narator yang tepat. Karena nantinya narator ini harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi nantinya bisa menarik keterlibatan mereka untuk bisa mendengarkan media audio yang kita rancang. Nah, tahapan selanjutnya yaitu dalam merancang, kita harus memperhatikan bahasa, efek suara, dan kualitas. Bahasa yang digunakan harus mudah dipahami. Kemudian efek suara untuk bisa menciptakan suasana yang dramatis pada media audio yang kita rancang. Tidak lupa juga kita harus memperhatikan kualitas yang tinggi pada audio agar pendengar bisa dengan mudah mendengarkan audio secara kualitas tinggi. Kemudian adanya durasi dan interaksi. Apabila durasi yang terlalu panjang dan bisa memecah fokus para audiens, ini juga tentunya tidak disarankan dan kita harus melibatkan interaksi dengan para audiens. Nah, setelah itu kita akan melakukan uji coba kepada para pendengar dalam jumlah yang kecil seperti teman-teman terdekat kita ataupun orang tua dan mereka akan memberikan umpan balik berupa kritik dan saran terhadap perbaikan audio yang kita rancang sebelumnya untuk kemudian nantinya akan dipublikasikan kepada seluruh umum dan kepada para audiens yang tentunya tersebar di seluruh penjuru baik itu Indonesia maupun dalam jangka yang lebih luas lagi seluruh dunia. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke teknik produksi media audio pembelajaran. Ini adalah yang pertama itu pemilihan peralatan dan software yang tepat untuk merekam dan mengedit suara. Kenapa ini penting? Karena nantinya ini bisa menjadi suatu dukungan kita untuk merancang media audio yang efektif dan bisa membantu kita dalam menentukan proses-proses selanjutnya. Nah, kemudian ada juga merancang skrip yang jelas dan terstruktur. Karena nantinya skrip yang jelas ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menyampaikan suatu informasi untuk bisa dipahami oleh para audiens. Nah, yang ketiga adalah penggunaan suara dan musik latar belakang yang tepat, seperti adanya lagu, kemudian adanya suara-suara latar yang tidak begitu bising dan tidak mengganggu informasi yang disampaikan, justru itu akan menjadi daya tarik dan ciri khas pada media audio yang kita rancang.
Nah, kemudian ada pengeditan yang cermat. Kita harus memahami bahwa bagian-bagian mana saja yang nantinya bisa kita edit ataupun bisa kita tambahkan suara musik latar, nantinya tidak akan mengganggu informasi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah pentingnya narasi yang baik. Kita harus mengolah suatu informasi-informasi ini ke dalam suatu kata-kata yang baik dan bisa dipahami oleh pendengar secara singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi esensi daripada materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah efek suara yang tepat dan menggunakan teknologi yang mengutamakan aksesibilitas. Bagaimana nantinya dari efek suara ini yang kita gunakan dengan teknologi, kita bisa mengutamakan seluruh akses kepada seluruh masyarakat, teruntuk yang disabilitas ataupun teruntuk umum dan lain-lain, dan bisa didengarkan oleh seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya adalah pemasaran ataupun promosi. Kita harus memikirkan bagaimana nantinya pemasaran ataupun teknik-teknik marketing apa yang cocok terhadap audiens kita dan bisa menarik minat mereka untuk mendengarkan media audio yang kita rancang. Dan selanjutnya adalah umpan balik ataupun kritik saran yang akan menjadi suatu evaluasi yang akan kita jadikan itu inovasi-inovasi lanjutan pada media audio selanjutnya yang akan kita rancang. Oke, selanjutnya kita ke penerapan media audio pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Itu adalah memudahkan pemahaman informasi melalui indera pendengaran, karena informasi ini yang nantinya sulit dipahami melalui teks juga akan lebih efektif disampaikan melalui media audio dan bisa membantu literasi audio pendengar. Kemudian adanya pembelajaran yang kolaboratif. Hal ini akan melibatkan suatu interaktif dalam konten pendidikan masyarakat melalui podcast ataupun siaran radio, dan peserta bisa dengan bagi opini mereka, pengalaman, dan pengetahuan dengan sesama peserta lainnya ataupun fasilitator. Selanjutnya kita perlu mengevaluasi dampak media audio pembelajaran, yaitu evaluasi pemahaman dan keterlibatan warga belajar. Kita perlu memperhitungkan bagaimana peningkatan pengetahuan mereka setelah mengonsumsi konten audio. Kemudian ada evaluasi perubahan sikap perilaku setelah pembelajaran yang diperoleh warga belajar secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah kritik dan saran. Umpan balik dari para peserta tentang kelebihan dan kekurangan dari konten audio dapat membantu mengevaluasi efektivitas. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah aspek-aspek kualitas suara. Kita perlu memerhatikan tone dan pitch kita untuk menciptakan nuansa dan tidak menciptakan kebosanan para pendengar. Kemudian adanya artikulasi dan pronouns yang jelas. Kemudian kita harus memperhatikan tempo dan ritme. Tidak terlalu cepat namun tidak terlalu juga lambat. Dan yang terakhir adalah emosi dan ekspresi kita dalam menyampaikan suatu isi media audio pembelajaran untuk bisa memperlibatkan dan membayangkan pendengar terhadap peristiwa ataupun kejadian yang akan kita sampaikan dalam suatu media audio. Baik, untuk seksi selanjutnya adalah teknik podcasting di Spotify. Nah, podcasting ini adalah memungkinkan pembuat konten ini untuk menyampaikan informasi, cerita, ataupun pemikiran mereka kepada audiens melalui format audio yang fleksibel dan mudah diakses. Bahkan, penelitian di Amerika sendiri oleh Edison pada tahun 2021, sekitar 80 juta orang di Amerika mendengarkan podcast. Nah, ini menjadi suatu popularitas yang efektif bagi kita untuk bisa mengolah suatu media audio seperti podcast. Kemudian kita memahami audiens target dengan konten yang relevan agar kita bisa mengetahui minat mereka dan preferensi mereka serta perilaku online dan pola konsumsi mereka. Selanjutnya adalah kita bisa menentukan gaya format podcast yang mereka sukai dengan strategi untuk memikat pendengar. Kita harus mencoba membuat judul yang menarik dan anti mainstream dengan deskripsi yang informatif serta menggunakan suara yang kuat dan ekspresif. Baik teman-teman, sekarang kita ada di sesi terakhir yaitu retensi dan keterlibatan pendengar. Bahwa menurut penelitian oleh Wang Pelovic, episode yang memiliki konsistensi dalam kualitas konten dan durasi cenderung memiliki retensi pendengar yang lebih tinggi. Selain itu, disarankan untuk bergabung pada komunitas pendengar, kemudian bisa aktif berbagi cerita dalam storytelling maupun kuis, dan memiliki ciri khas tersendiri dalam menyampaikan suatu peristiwa dalam konten. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami materi yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu sesuai hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.